Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardendio Nathanael Fieri dari Prodi D3 Radiologi. Baik, di sini saya akan mepresentasikan bagaimana cara pembuatan presi dan saya akan menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat di dalam presi. Untuk yang pertama adalah kita masuk dalam Google Chrome, kita langsung ketik presi.com. Setelah masuk, ini adalah layar utama dalam presi. Sebelum kita lebih dalam lagi, kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Di sini adalah untuk akun kita. Baik, kita langsung masuk ke presentasi. Sebelum kita membuat presentasi, kita lebih baik memilih tema yang sudah disediakan. Di sini ada banyak tema yang sudah disediakan. Tinggal kita yang menentukan tema mana yang terbaik untuk kita pilih. Berhubung saya sudah membuat PowerPoint, jadi saya sudah memilih tema yang terbaik buat saya. Baik, izinkan di sini saya akan mepresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat di dalam Presi. Kita langsung masuk. Kita langsung masuk ke dalam start presentation, present with watermark, lalu present. Baik, PowerPoint yang sudah saya buat dengan judul peran masa depan radiologi dalam bidang kesehatan. Perkenalan tentang radiologi. Radiologi telah menjadi spesialisasi medis yang berbeda dengan tantangan teknis yang unik sejak awal. Asal-usul spesialisasi dapat ditelusuri kembali ke sifat teknis pengambilan gambar sinar X. Dan mungkin yang lebih penting adalah kesulitan dalam mengekspos, memindahkan dan mengembangkan gambar pada pelat kaca yang rapuh untuk interpretasi selanjutnya. Radiologi kini menjadi alat diagnostik utama untuk banyak penyakit dan mempunyai peran penting dalam memantau pengobatan dan memprediksi hasil. Ahli radiologi sangat terlibat dalam perkembangan teknologi ini dan bertanggung jawab atas banyak evaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai pemeriksaan penunjang. Ahli radiologi telah mengembangkan pengetahuan tentang algoritma pencitraan terintegrasi yang tepat untuk memaksimalkan efektivitas klinis. Kebutuhan akan berubah. Selama beberapa tahun terakhir, ahli radiologi yang membaca pemeriksaan yang semakin kompleks menjadi semakin tidak terlihat oleh pasien dan masyarakat. Selain itu, di beberapa sistem pelayanan kesehatan, penekanan pekerjaan radiologi ditempatkan pada rujukan pasien rawat inap ke rumah sakit umum. Selain itu, ahli radiologi akan memastikan penggunaan peralatan dan kendali mutu yang tepat dan menerapkan prinsip proteksi radiasi yang khususnya berkaitan dengan peningkatan besar-besaran dalam penggunaan CT multi detektor, di mana peran ahli radiologi sebagai bagian dari tim kurang jelas bagi pasien. Ahli radiologi perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi agar profesinya dapat memberikan layanan yang diharapkan pasien dan kemajuan medis. Spesialisasi dalam radiologi. Sekarang, ahli radiologi dipisahkan mengikuti pelatihan ke tingkat inti dalam semua aspek radiologi termasuk semua teknik menjadi dua kategori utama. Satu, ahli radiologi yang memiliki pelatihan khusus tambahan untuk memberikan minat khusus pada dua atau mungkin tiga spesialisasi berbasis sistem. Para ahli radiologi ini bekerja dalam tim untuk menyediakan layanan radiologi komprehensif dan saat ini mewakili komunitas radiologi terbesar. Yang kedua, ahli radiologi yang kemudian berfokus pada satu bidang radiologi yang sejajar dengan spesialisasi medis atau bedah dan bekerja terutama pada subspesialisasi tersebut di pusat rujukan sekunder atau tersier. Alasan subspesialisasi. Argumen mengenai subspesialisasi sangat kuat dan sejumlah faktor harus dipertimbangkan. Satu, informasi yang berlebihan. Bidang kami telah menjadi begitu kompleks sehingga tidak ada individu yang dapat mempertahankan tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk mempraktikkan seluruh bidang radiologi. Saat ini, kami mendesak agar ahli radiologi setidaknya
memiliki kompetensi minimal di seluruh bidang meskipun saat ini hampir tidak mungkin untuk tetap menjadi ahli radiologi. Yang kedua, perkembangan yang terlalu pesat. Seiring berkembangnya bidang radiologi, derajat subspesialisasi yang memerlukan pemeliharaan kompetensi pun meningkat. Oleh karena itu, semakin banyaknya alat radiologi yang memerlukan ahli radiologi di berbagai lingkungan praktik untuk membuat keputusan mendasar tentang bagaimana memfokuskan dan menyeimbangkan bidang keahlian mereka. Alasan mempertahankan radiologi dengan minat khusus. Satu, penyakit tidak selalu terbatas pada satu sistem. Dalam keadaan seperti ini, ahli radiologi perlu memiliki perspektif yang luas dan pengetahuan yang luas tentang anatomi dan patologi. Dua, mayoritas penyakit disebabkan oleh beberapa kelainan umum. Beberapa pemeriksaan pencitraan umumnya dilakukan di sebagian besar rumah sakit dan semua ahli radiologi harus cukup berpengalaman untuk menangani dan menafsirkannya. Tiga, pengetahuan tentang semua modalitas itu penting. Radiografi, ultrasonografi, komputeris, tomografi atau CT, magnetic resonance atau MR, dan teknik kedokteran nuklir semuanya bermanfaat dalam situasi klinis yang berbeda dalam radiologi muskuloskeletal. Baik, kesimpulannya adalah dunia radiologi berubah dengan cepat dan ahli radiologi harus proaktif dalam proses ini agar dapat bertahan. Saat ini permasalahannya terlalu luas dan kompleks bagi seorang individu untuk tetap menjadi penyedia layanan kesehatan yang komprehensif. Akibatnya, ahli radiologi perlu mengelompokkan diri mereka sebagai spesialis dalam sistem tertentu atau bidang berbasis penyakit sambil mencari mekanisme untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. Ahli radiologi juga harus menjadi dokter dan memahami gambaran klinis, riwayat alami, dan pengobatan penyakit yang diminta untuk diselidiki. Oleh karena itu, jika ahli radiologi ingin memberikan nilai tambah pada rantai layanan kesehatan, mereka perlu melakukan subspesialisasi pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan kondisi pekerjaan mereka. Ahli radiologi juga harus berinteraksi lebih langsung dengan pasien dan dokter layanan primer untuk memberikan layanan diagnostik dan konsultasi yang komprehensif sebelum pasien memasuki layanan perawatan sekunder. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas klinis layanan, dan mempercepat proses rujukan. Ahli radiologi di rumah sakit juga perlu mengambil spesialisasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk memberikan layanan rujukan tersier, berkomunikasi dan memberikan nasihat kepada para ahli klinis, serta untuk melakukan dan mendorong penelitian penyitaan sebagai ahli sejati di bidangnya. Baik, sekian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kurang bagus untuk presentasi pada PowerPoint di Presi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.